Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ini adalah sumber primer. Yang kedua ijma' dan qiyas, ini adalah sumber sekunder. Dan masalah mursalah, ikhtisan, ikhtisab, uruf, dan syar'u maqoblana, ini adalah tersier. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental, sehingga menjadikan Al-Quran ini tetap abadi hingga hari ini. Dan peristiwa-peristiwa hari ini pun masih relevan dengan Al-Quran karena memang sejarah itu mengalami fluktuasi atau kembali lagi dan terus kembali lagi, sehingga Al-Quran tetap relevan. Seperti contohnya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Yang namanya jual beli dan riba ini sama-sama mendapatkan keuntungan, cuman caranya saja yang berbeda. Perbedaannya ada pada di sini di bai'a ini ada prosesnya, ada tindakannya, ada actionnya berupa transaksi, ada yang dibeli, ada barangnya. Sedangkan kalau riba ini kecenderungan adalah mengambil manfaat dari uang tanpa melakukan apapun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini adalah ayat yang biasa digunakan dalam akuntansi, dalam hutang piutang, dalam hubungan dengan muamalah, yang artinya bahwa orang-orang yang beriman, ketika di antara kalian itu ada bidainin, utang, maka faktubuh, tulislah. Karena manusia itu makhluk khotok wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini adalah seruan ketika ada azan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Artinya bahwa ibadah itu tetap utama, sedangkan ikhtiar untuk jual beli cukup dengan berjalan atau cukup dengan ya semampunya saja. Sedangkan untuk dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, maka diwajibkan harus bersegera, berlari-lari, berlomba-lomba, begitu perintahnya. Sedangkan al-hadis dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti cara yang dilakukan Nabi, adat istiadat, kebiasaan hidup Nabi, ini mengacu pada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. Dan sunnah sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Pengertian sunnah jadi mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya. Seperti bagaimana cara Nabi minum, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur. Nah, ini merupakan kebiasaan hidup, ini juga menjadi sunnah. Bagaimana Nabi dalam beribadah, bagaimana Nabi dalam berdagang, bagaimana Nabi dalam memimpin umat. Nah, ini semuanya menjadi konteks hadis. Seperti qauliyah, contohnya dalam ucapan Nabi, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, ini kan tidak mungkin kita menzinai ibu kandung sendiri, bagaimana dosanya? Nah, ini dituliskan bahwa ini adalah yang paling ringan. Kemudian kalau fi'liyah, khudu ani manasikakum dan solu kama ra'aitumun usolli. Bahwa sholatlah kamu sebagaimana aku sholat di sini. Ini artinya belum saya ganti ya, masih sama dengan bawahnya di sini. Ini artinya bahwa lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Kalau takririyah, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mu'akilahu wa kadibahu wa syahidaihi wa qolahum sawa'un. Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi ribawi. Kata beliau semuanya sama dalam dosa. Pemakai maksudnya nasabah, penyetor juga nasabah ya. Termasuk pemakan ini adalah stakeholdernya, tellernya, pegawainya dan sebagainya. Apalagi ini tellernya ya, transaksi riba, dua saksi, notarisnya juga sekalian akan masuk dalam dosa transaksi ini.
Kemudian ijma, kesepakatan mujtahid dalam menentukan hukum yang belum dinukilkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah azan 2 kali dalam sholat Jumat, jumlah bilangan sholat tarawih, tata cara pemilihan pemimpin, zakat profesi, keharuman bunga bank, dan jual beli pelelangan atau muzayadah. Ini semuanya adalah kesepakatan mujtahid dalam menentukan hukum yang belum dinukilkan secara jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian secara qiyas, yaitu mempersamakan hukum untuk perkara yang tidak dinukilkan secara jelas dalam Al-Quran. Seperti halnya contoh khamr yang memabukkan sama dengan narkoba, babi yang disebutkan khinzir di situ diharamkan sama dengan anjing. Masalah mursalah, tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis sehingga kita dapat melihat apakah hal tersebut lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya. Ini ketika melihat sebuah perusahaan rokok, di mana rokok itu sendiri menurut beberapa penelitian tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan ketika kita harus menutup pabrik rokok, maka berapa orang yang harus menganggur karena pabrik rokoknya tutup. Ini juga harus dipikirkan. Atau mencoba untuk mengembalikan atau mencari solusi dari pemanfaatan tembakau untuk sisi yang lain. Ikhtisan, perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syarak kepada hukum lain karena ada dalil syarak yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syariah. Misalkan meninggalkan dalil karena uruf atau kebiasaan, meninggalkan dalil karena ijma, karena maslahat, dan karena menarik kemudahan dan menolak kesusahan. Atau di sini seperti halnya masalah mursalah tadi, melihat bagaimanakah hukum yang paling baik di antaranya. Seperti ketika kita bersalaman, dan bersalaman itu karena kita menyentuh bukan mahram, kita timbang-timbang lebih baik mana tidak salaman dengan menjaga hati seseorang. Seseorang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya. Apabila digunakan untuk mengongkosi hidupnya, maka harus mengganti, ya, karena dipakai, kan cuma titipan. Atau dari contoh lain, seseorang punya kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana dengan anak kecil yang disuruh ibunya membeli garam ke warung? Nah, berdasarkan ikhtisan, anak kecil diperbolehkan membeli barang-barang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, karena memang barangnya bersifat remeh, gitu ya. Ikhtisab, subutu amri fisani li subutihi fil awali li fuqdani ma yasluhu li taghyir. Menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Contohnya adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Penerapan istishab ini, misalnya Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki utang sebesar 100.000 rupiah, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah Bisri, sebab pada dasarnya Bisri terbebas dari tanggungan, kecuali jika Ahmad mampu menunjukkan bukti yang memperkuat pengakuannya, misalkan dengan kwitansi, foto, bahkan video. Contohnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sini kisah dari asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad, beliau mengharamkan madu karena madu itu menyebabkan beliau bertengkar dengan Aisyah, dan Allah kemudian menurunkan wahyu ini. Madu itu halal, Allah menghalalkannya. Maka segala sesuatu yang Allah halalkan jangan kita haramkan, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Urf, adat istiadat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadi adat istiadat namun tidak menyalahi aturan Islam. Implikasi norma-norma dalam sistem Islam cenderung mendua dalam beberapa sumber tekstual yang sering dijadikan sandaran dalam tataran praktis. Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi. Nah, penerapan norma-norma Islam dalam masyarakat modern harus senantiasa memperhatikan hubungan timbal balik antara ukuran besar kecilnya komunitas dan efektivitas norma. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menghadapi permasalahan adat istiadat ini. Namun adat istiadat itu sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak melanggar syariat Islam. Misalkan saja dalam transaksi di sehari-hari ada istilah kata titipan. Kata titipan itu sebenarnya adalah angsuran untuk membayar, tapi orang-orang kampung biasa mengenal kata titipan. Padahal kalau dalam arti titipan itu boleh kita ambil kembali karena kita cuma titip, bukan memberi.
Tapi dalam masyarakat memahami bahwa kata titipan itu sebenarnya adalah angsuran, ya, itu nyicil gitu loh. Maka kita tidak berhak untuk mengambilnya kembali, kan aneh, itu namanya jadi hutang kembali. Nah, ini perbedaan dalam tataran praktis dalam masyarakat. Kalau misalkan yang tidak sesuai adat, ya apa ya? Misalkan pernikahan dilarang ngalor ngulon, dilarang siji telu. Sebenarnya dalam agama Islam itu tidak ada model-model seperti itu. Namun tingkat kesalahan kita sebagai anak itu bukan kepada melanggar norma itu, tapi kita tidak patuh pada orang tua. Sebagai orang tua yang baik, seharusnya berpikir secara logis, tidak hanya memperhatikan persoalan adat tapi juga persoalan agama. Syar'u ma qoblana, syariat yang diterapkan sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad. Ini misalnya bolehnya menikah dua saudara ya dalam satu pernikahan. Ini tidak boleh teman-teman semuanya. Setelah datangnya Nabi Muhammad, maka ini semuanya dihapuskan. Syariat-syariat yang diterapkan sebelumnya dihapuskan. Jadi Nabi Muhammad adalah penyempurna dari berbagai macam syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.